Mainkan lagu terbaik di Samarinda. Kembali lagi, selamat sore. Alhamdulillah kita terlihat lebih cerah, Bang. Oh iya. Lebih glowing kalau kata orang sekarang. Yoi. Filternya nih enggak. Karena lighting kita baru nyala. Oh iya. Kebanyakan kita tadi rencana mau pakai obor ya, cuma enggak enak. Obor olimpiade gitu. Iya. Kita lanjut lagi nih. Jadi pendengar KP sekali lagi, saya masih bersama Bang Novi Umar. Halo. Satu aset Samarinda untuk industri kreatif kalau saya bilang. Kenapa begitu? Karena buktinya sudah ada, Bang. Saya malu sebenarnya kalau gitu. Maksudnya saya hanya anak Samarinda yang mungkin dapat kesempatan untuk bisa membuat karya di Belantika Musik Indonesia gitu. Nah, itu dia, dan akhirnya itu kalau menurut saya ya itu menjadi salah satu legacy juga. Ya, gitu legacy kan, saya. Yang dibuat oleh Bang Novi Umar sehingga sekarang sudah merasakan hasilnya. Alhamdulillah gitu. Nah, ini sekarang kalau bedanya nih, Bang, sebelum kita masuk ke topik yang bakalan kita bahas di segmen kedua ini. Kan seperti yang saya bilang tadi, Bang Novi itu punya 2 titik viral kalau saya bilang, yaitu dijadikan aku yang kedua. Yes. Kalau anak sekarang bilang atau kita sekarang bilang dulu viral banget, karena saya lihat ketika Bang Novi sudah diinfokan, diberitakan menang Cilapop 2006 ya. Yeah. Jadikan aku yang kedua, di koran ada, di TV ada. Oh, saya sempat juga itu diprotes sama kayak LSM perempuan juga pernah dianggap mendukung gitu. Jadi dianggap merendahkan. Oh, merendahkan harkat perempuan gitu, karena perempuan terkesan kayak murahan siap jadi. Saya bilang ini hanya sebuah lagu, dan bukan hanya saya. Kalau saya ini kan mungkin tidak terlalu ini, Astridnya yang sering kena. Astrid ya, kalian nyanyiin Astrid ya. Iya, jadi sampai kadang-kadang kata Acit tuh dia sering ketemu di mana-mana, sampai ada yang gemes nyubit lah apalah sampai dia begitu-gitu gitu. Tapi untungnya itu nggak keluar saat sekarang. Nah, itu. Kalau sekarang kan pelakor gitu ya. Kalau dulu kan tidak ada bahasa pelakor kan. Betul. Ya dulu ya taunya ya udah gitu aja lewat. Titik viralnya berbeda memang sedikit. Betul. Nah, yang kedua, Aku bukan boneka. 2007 yes. Rilis itu dengan warna musik mungkin yang sedikit berbeda ya dibandingkan Astrid. Betul. Pembawaan dari Rini Wulandari juga beda, yang lebih cheerful atau lebih gemes ibaratnya. Cheerful, tapi tetap saya memberikan part untuk Rini mengeksplor kemampuan atau skill bernyanyinya. Di bagian yang itu, aku bukan boneka, aku bukan boneka gitu. Dari awal lagu itu sebenarnya itu lagu susah, karena memang rapet. Kemudian di bagian aku bukan boneka, di situ aku kok sengaja bikinin part kosong. Itu di situ Rini mengambil mengeluarkan bahwa dia penyanyi yang punya kualitas. Iya bisa. Aku bukan boneka. Disediakan space khusus untuk ibunya. Karena lagunya tuh sederhana banget, ringan banget. Walaupun sebenarnya terdengar ringan, tapi kalau dinyanyikan susah. Karena dia rapat, itu harus memiliki pernapasan yang baik. Betul. Nah, ini sekarang pendekatannya kan berbeda. Lagu itu. Kalau tadi di off air kita bicara pendekatannya adalah ini menggambarkan, lagu Aku Bukan Boneka ini menggambarkan sisi strong woman gitu, ketika dia mungkin ada yang mempermainkan perasaannya. Gitu. Gimana ini? Lebih lengkapnya gimana, Bang? Kalau jadikan aku yang kedua itu saya posisinya adalah perempuan yang menjadi orang ketiga. Nah, tapi kalau di Aku Bukan Boneka itu perempuan yang memang kamu nggak bisa mainin aku nih gitu. Aku tuh beda. Kamu kira tuh dengan kamu bilang kamu sayang, kamu cinta apa segala macam, aku bakal tergoda, aku bakal menyerahkan semuanya, tapi salah. Aku beda, bos. Aku udah tahu kata matimu gitu. Jadi lebih nunjukin bahwa ini perempuan juga ada perempuan yang kayak gitu tuh gitu. Dan di situ aku sih pengen. Aku nggak tahu ya, dari awal sampai kebanyakan ya selama karir bermusik ini memang aku tuh selalu membuat lagu yang memang dinyanyikan perempuan, nggak tahu kenapa. Dan dari awal itu begitu jadikan aku yang kedua keluar tuh saya sering dipanggil Mbak malah. Karena dari nama juga kan, dari nama, dan ini juga lagunya lagu-lagu perempuan gitu kan.
nggak tahu ya tiba-tiba aja mengalir, walaupun juga ada beberapa lagu yang dinyanyikan oleh laki-laki kan, cuman ya memang di perempuan lebih ngena gitu. Ya, itu yang mau saya tanyain tadi Bang. Ya. Saya sempat mikir Bang Nopi ini punya lagu atau memang spesialisasinya di lagu yang untuk cewek atau gimana? Karena juga dari sekian banyak yang sudah dihasilkan, 3 penyanyi cewek ini berhasil, bahkan Cinta Laura sampai di 2 album menggunakan Bang Nopi kan. Jadi kalau penyanyi yang membawakan lagu saya paling banyak ya Cinta Laura. Cinta Laura. Ada 5 lagu yang dia bawakan. Dari 2 3 di album pertama, 1 yang sinetron itu kan dia. Original soundtrack sinetron di salah satu televisi swasta. Satunya menjadi video klip itu yang dia kayak Tom Raider. Ya Tom Raider. Kemudian satunya di layar lebar. They Can Do It waktu itu judulnya. Ya. Baru yang sisanya di album. Di album kedua, album kedua yang Hollywood gitu. Ya Hollywood Dreams kalau nggak salah. Ya Hollywood Dreams. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Aku Bukan Boneka. Aku Bukan Boneka. Di awal tahun. Ya. Wah, ini rame banget nih Bang. Pandemi ya. Pandemi. Di awal-awal pandemi lah itu ya. Awal-awal pandemi. Sebelum pandemi, tiba-tiba lagu ini boom naik lagi. Yes. Ya, khususnya di digital. Kan karena kita lihat bermulanya memang di digital ya kan. Ketika ada salah satu tokoh terkenal di dunia digital, kita sebut saja KKI, yang membuat atau dia menyanyikan ya, kita buat Rahmawati KKI. Betul, saya sebutnya dia menyanyikan lagu itu. Ada part yang mirip banget sama Aku Bukan Boneka. Nah ini waktu itu gimana Bang? Ketika tahu pertama kali, Bang Nopi tahu dari mana? Atau memang sudah tahu sendiri? Enggak, jadi gini kronologisnya tuh, saya Sabtu pagi itu tiba-tiba banjir di handphone saya itu semua banyak ya. Iya, hampir semua sosmed tuh. Sampai SMS juga ada masuk kan. SMS jarang tuh saya biasa. Sampai SMS juga masuk, SMS, Messenger, DM di IG segala macam, chat, WA apa itu. Nanya kan bahwa Bang gimana nih tanggapannya lagunya Abang nih diambil sama ini. Saya nggak tahu gitu. Baca di YouTube. Oh ternyata dengerin, ternyata ada bagian yang itu. Nah di hari Sabtunya ternyata itu diupload hari Jumat kan. Hari Jumat diupload, Sabtunya ini kemudian saya membuat, saya capek juga kalau misalnya membalas satu persatu gitu. Jadi akhirnya saya membuat video klarifikasi, saya unduh di sosmed saya. Kemudian tiba-tiba di hari Minggu itu makin rame karena semua infotainment sampai infotainment yang gosip-gosipan gitu juga sampai ngubungin saya, sampai Detikcom apa segala macam. Sony waktu itu telepon saya memang di hari Sabtu. Dari mereka tuh sudah mengabari saya bahwa ini lagunya Mas Novi terindikasi dilakukan pelanggaran oleh pihak lain. Nah, kita akan menawarkan Mas Novi ada pilihannya, itu kita minta take down di YouTube atau kita bawa ke ranah hukum. Katanya gitu. Saya tanya ada opsi yang lain? Ya paling komunikasi, mediasi gitu, kekeluargaan lah katanya. Ya itu aja saya bilang. Oh ya, ini beruntung banget sebenarnya si musuhnya Mas Novi nih, karena ketemu musuh Mas Novi yang kalem. Kalau pencipta lagu yang lain Mas, contoh tuh kayak Badai, dia nggak suka kalau lagunya digini, dia langsung bawa ke ranah hukum, dia langsung rame itu. Kalau Badai tipenya strict. Ada beberapa yang wah ini apa nih gitu ada gitu. Kalau saya bilang saya ini manusia. Saya berpikir ini juga, saya nggak pernah menyalahkan KKI ya di situ. Di video saya pun saya nggak pernah menyalahkan KKI, karena KKI itu hanya aktor. Dia hanya pelaku dan ada otak sebenarnya di belakang. Kita nggak tahu otak itu siapa gitu. Dan saya memaklumi itu. Nah teman memang saya menyerahkan semuanya ke Sony Music, dan memang saat saya juga sampai dihubungi beberapa teman kayak Anji juga ngajakin saya. Anji teman baik saya juga. Anji juga ngajakin saya bikin konten. Cuman memang karena Sony, dari pihak Sony juga lebih baik jangan gitu memberikan. Jadi saya nggak Rian The Massive juga ngubungin saya kayak ya udah sabar aja kayak gini. Biasa kan karena saya diserang buzzer tuh, banyak sekali buzzer yang menyerang. Cuman ya makanya saya sempat bikin akun saya menjadi private karena saya tidak mau terganggu lah. Sempat di private Bang? Sempat segala macam. Dan Ben Sleo itu juga menyarankan saya untuk membawa ini ke ranah hukum. Karena ini sudah jadi gini, saya pengen jelasin bahwa yang dicomot itu
kalau mungkin ini buat teman-teman ya, teman-teman ini kita sharing tentang mungkin banyak teman-teman yang bukan musisi misalnya atau konten kreator saja nih. Kalau musisi kan ya dia cover itu akan lebih baik kalau kalian izin. Kalaupun tidak ketemu link untuk izin, minimal kamu di description-nya menuliskan bahwa ini pencipta lagunya atau ini publishernya siapa, penyanyinya siapa gitu. Betul. Di video juga ditayangin paling tidak izin secara tidak langsung. Untuk konten kreator kita mencomot lagu orang itu hati-hati juga, karena di undang-undang hak cipta terbaru banyak mungkin teman-teman yang berpikiran bahwa belum 8 bar, belum sekian bar, tidak dianggap pelanggaran atau plagiat. Kalau tidak sekian bar. Tapi di Undang-Undang Cipta Terbaru tahun 2014 menyatakan bahwa jadi gini, undang-undang itu adalah mereka itu akan terus berevolusi, mengikuti seiring dengan perkembangan zaman. Sekarang ini zamannya era digitalisasi, jadi makanya sekarang mereka menyatakan bahwa di Undang-Undang Cipta Terbaru 2014 itu yang terakhir menyatakan bahwa apabila itu bagian eksplisit, maksudnya bagian yang menjadi menjadi kunci dalam sebuah karya musik atau lagu, atau juga buku, atau juga film kalau nggak, logo juga kalau nggak salah masuk di situ. Jadi memang sudah masuk dalam sebuah undang-undang terbaru itu bahwa bagian eksplisit dari sebuah lagu dan Aku Bukan Boneka eksplisitnya di situ, di part yang itu, yang itu. Aku bukan boneka. Nah, waktu itu Om Ben Sleo tuh bilang itu udah ini, dan dari jalan ceritanya pun hampir sama, hampir mirip hampir sama gitu, hampir sama aja. Bahkan bahwa perempuan gitu-gitu. Kemasan video klipnya juga dia menampilkan seakan-akan jadi seperti berdandan seperti boneka juga. Dan memang yang dirubah adalah Keke dan Aku. Nah, tapi yang menyanyi Keke berarti akan menjadi Aku. Iya, betul. Misalnya Agung nyanyi, Agung bukan boneka tapi karena Agung nyanyi, Agung ini sebagai aku juga kan gitu. Jadi orang yang sama Kalau misalnya saya nyanyi Agung bukan berarti saya menyanyikan lagu untuk Agung gitu. Tapi karena saya Agung nyanyi sendiri, Agung bukan, sama aja berarti secara aku. Makna sama, secara makna sama, dan itu akhirnya itu sama persis dan akhirnya itu dari pihak KKI-nya pun sudah menghubungi saya. Begitu hari Sabtu atau Minggu, KKI itu udah ada DM saya pribadi. Dan saya bilang nggak ada masalah. Jadi banyak orang di luar itu, gimana gue Novi itu pengen mengambil, nggak. Saya sama KKI lihat aja, saya follow-followan kok di IG. Saya follow-followan, saya DM-an. Komunikasi baik aja. Teman saya bilang untuk saya sudah nggak ada masalah. Cuman kan semua pengelolaan lagu saya itu dikelola oleh Sony. Karena lagu saya yang sudah terpublish itu menjadi haknya Sony juga. Artinya kalau saya nggak masalah, tapi Sony-nya menjadi masalah, ya Sony berhak. Betul, karena sudah asetnya Sony. Sony. Jadi akhirnya dari pihak manajemennya KKI. Jadi kalau selama ini banyak yang bilang KKI itu tidak punya manajemen, salah. Punya manajemen. Punya manajemen. Nah, manajemennya lah yang menghubungi Sony, dan kemudian mereka juga sudah mengirimkan surat dari Sony, sudah meneruskan surat permintaan maaf dari manajemennya KKI. Mereka juga menyadari bahwa ini salah, dan mereka juga siap untuk membayar kompensasi dengan hitung-hitungannya sudah dari Sony yang atur segala macam. Nah, itu jadi makanya hati-hati dalam kita mencomot karya. Kalau saya yakin semua karya itu nada ini cuma 7 lah ya. Nada di ini cuma 7, tapi paling tidak boleh terlalu sama. Saya selalu tuh sama Ahmad Dhani kalau misalnya dia suka sama lagunya, dia akan minta izin, bahkan mungkin membeli. Banyak lagu-lagu kayak Cinta Mati 3 itu aslinya ada lagu luar juga. Dia beli lagunya, kemudian dia gubah menjadi lagu Cinta Mati 3 yang Mulan Jamila. Itu lebih fair. Betul. Atau dia I Want to Break Free gitu, yang dia mengubah, dia izin dan dia bayar itu semua. Dan kemudian juga di salah satu ajang pencarian bakat, Ahmad Dhani membeli langsung lagu dari salah satu kontestan. Neng nong apa gitu kan. Di situ Ahmad Dhani itu memberikan contoh bagaimana kita bermusik yang benar.
Ya terlepas Ahmad Dhani mungkin banyak yang dibilang dia arogan, dia semua, tapi dia memberikan contoh ya secara langsung gitu. Betul. Dan banyak sekali sebenarnya di YouTube itu kita lihat kayak Anji juga bikin konten tentang maraka pencurian. Ya kayak dia ketemu Badai kemarin, lagunya Badai juga ada dicuri. Kemudian juga ada lagunya Anji yang mirip juga dengan lagunya Pongki. Yang aku milikmu malam ini. Nah si Anji sama, cuman beda liriknya saja. Itu wajar, tapi pasti masih bisa dikomunikasikan, masih bisa kalaupun di pengadilan masih bisa dibuktikan secara ini ya nggak masalah. Kalau di luar negeri itu malah lebih strict. Kalau kita cover saja, jangankan mencuri, kita cover saja tidak izin dari pihak pencipta lagunya bisa mengambil hak kita 100%. Kalau YouTube kita itu sudah menerima AdSense ya. Iya, betul. Jadi penghasilan dari satu video itu dia akan ambil, kita take down. Bisa. Alif Bata sering. Oh, oke. Alif Bata yang sering banget. Kadang-kadang dia ada beberapa lagunya yang videonya kena take down. Iya, betul. Bukan karena terlalu enggak, karena yang punya lagu keberatan. Betul. Berhak mereka. Dan YouTube itu dia punya sistem sekarang kan semua eranya digital ya. Jadi ya kebanyakan sekarang semua insan musik, insan kreator apa segala macam itu ke YouTube lah ya. Cari duitnya di YouTube atau di digital platform. Betul. Nah tapi yang lebih strike itu YouTube. YouTube itu dia punya alat deteksi sendiri. Oh iya, betul. Jadi begitu kita upload, kita akan langsung terkena warning misalnya. Ini mirip lagu ini. Silahkan diurus izinnya nanti dia gitu. Betul. Bahkan kalau misalnya kita buat video aja ya menggunakan backsound lagu seseorang, itu kalau itu memang sudah terdaftar, YouTube akan mengirimkan peringatan. Iya, betul. Ini orang tercatat sebagai ya gitu. Nah, jangankan kita menggunakan secara langsung nih, kita sengaja memasukin backsoundnya ini nih. Aku punya temen tuh yang dia juga vlogger jalan-jalan. Vloggernya jalan, dia kemarin ke Jepang, ke Korea Selatan. Sebelum pandemi dia ke Korea Selatan. Tiba-tiba di Korea Selatan itu ada putar lagu apa, dia nge-vlog, sorry gue lagi di sini nih jalan ini gitu. Kerekam. Iya. Tetap juga kena juga. Iya. Betul. Jadi pilihannya dia hapus sendiri, dia edit, dihilangin. Iya, betul. Itunya. Betul. Dia hilangin di part itu gitu. Sistem di YouTube seperti itu. Iya, antara dua, lu mau minta izin dulu, kamu mau minta izin dulu silakan. Iya. Nanti disertakan bahwa kamu sudah dapat surat izin, kalau enggak ini belum bisa kita kasih nih haknya, kamu tunggu dari mereka dulu, atau nanti dia akan kasih hak ini ke mereka. Iya, bisa. Sama seperti Ariel pernah tuh, Ariel Noah tuh pernah, dia sengaja memasukkan lagunya apa gitu untuk dia bikin video, dia lagi Gundam, kan Ariel suka Gundam. Oh iya, betul. Dia lagi ini, kemudian dia masukin itu, ternyata memang kena ini ya, tapi karena Ariel juga udah nggak apa-apa. Iya, karena memang punya dia. Ya, jadi memang benar-benar nggak ini. Ya Ariel emang enak aja. Iya. Sampai sekarang dia masih jaya kan gitu ya. Nah, kemudian ini kalau kita ngomongin soal berarti kan ada, kalau pencurian intelektual, kita kan ngomongin ada dua mungkin ya yang saya tahu, yang betul-betul telak dicuri, tapi ada yang dibajak. Betul. Begitu. Nah, ini sebetulnya tadi Bang, kalau misalnya berbicara dampaknya kepada pencipta lagu seperti Bang Novi Umar, dampaknya kalau misalnya ada lagunya yang dijiplak atau yang dicuri seperti yang terjadi pada Pongki Barata yang baru-baru ini lagi rame. Apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh Bang Novi ketika ada karyanya mungkin yang dimanfaatkan orang lain tanpa izin? Ya, kalau ngomong tentang materi mungkin masih bisa, materi itu kan masih bisa kita cari lah ya, masih bisa kita dapatkan di lain apa segala macam. Tapi yang lebih agak ya saya alami sebagai, ya mungkin juga pasti Pongki alami. Dan saya yakin naluri, ya bukan hanya pencipta lagu ya, misalnya kita juga sudah menulis buku ya, seniman lah, orang yang menciptakan sesuatu, tiba-tiba ada orang yang mencomot langsung terus kemudian mendapatkan hasil dari apa yang pernah kita lakukan, dan kita tidak mendapatkan apa-apa, itu akan menjadi apa ya, kayak kekecewaan yang luar biasa dan kesel, marah, itu pasti gitu. Iya gitu. Tidak mudah untuk membuat sebuah karya ya, baik itu lagu, baik itu lukisan, apapun karya itu tidak mudah. Dan kalau kita menjiplak nih, mencomot, menjiplak, mencuri, kita akan menjadi musisi seperti itu terus. Kita akan menjadi ya orang seperti itu terus. Kita nggak akan pernah bisa menciptakan karya yang baik
kalau karena kita udah terbiasa menjiplak, mencuri, mencomot, apapun itu bahasa itunya. Oke. Nah, berarti kalau begitu kita ngomong misalnya berkaitan dengan originalitas, berarti gitu kan. Nah, dari sekian banyak lagu yang ada di muka bumi ini, triliun bahkan ya, mungkin miliar atau triliun ya, iya. lagu, ya. Atau dari zaman dulu sampai sekarang lah ya. Iya, atau yang paling nggak yang kita pernah dengar aja. Baik. Gitu ya. Kita kan belum pernah mendengarkan lagu seluruh dunia ya. Iya, betul. Yang pernah kita dengar aja, itu kan pasti akan ada sistem otak yang merekam secara tidak langsung tanpa kita sadari gitu. Betul. Kan. Kita dengar berulang-ulang, terekam. Nah, akhirnya ketika suatu saat kita membuat lagu, secara nggak langsung tanpa kita sadari ada notasi-notasi yang tertuang di lagu yang kita buat. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, nih berkaitan dengan originalitas, gimana? Karya originalitas di era sekarang udah nggak ada. Susah ya? Ya susah karena memang kita tidak bisa menciptakan nada baru kan itu. Iya. Nah, kita tidak bisa menciptakan nada baru. Atau kalau mau sih kita bikin nada sembarangan ya. Contoh kayak siapa namanya yang gondrong gitu-gitu. Mawang. Itu kan hal yang baru tuh dia. Ya kalau kecuali mau seperti itu. Iya. Tapi gini, kalau kita tanpa sengaja, ya pasti akan itu. Karena apa? Karena benar seperti yang dibilang tadi, secara tidak langsung karena kita sering mendengarkan musik, ada beberapa nada yang terekam. Tapi paling tidak kita pasti tahu kita pernah mendengar lagu ini di mana. Gak asing nih kayaknya. Ini gak asing. Nah kalau sudah merasa seperti itu, apalagi kalau lagu itu sangat terkenal, kemudian kita juga tahu, oh ini mirip lagu ini.